Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya Ijay tentunya, dan kali ini kita bakalan komparasi yang dimana di sini ada Infinix Note 30 Pro sebagai penantang dan lawannya kali ini adalah Tecnopova 4 Pro yang dimana HP ini bisa dibilang HP 3 jutaan killer juga pada masanya, dan kita bakalan disaingin sama Infinix Note 30 Pro yang kira-kira dari segi performanya bakal kayak gimana buat kedua HP ini. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Oke, sebelum kita masuk yang pertama, saya mau ngingetin aja nih, kalau misalkan kalian mau beli Infinix Note 30 Pro atau mungkin Pova 4 Pro ini, kalian bisa langsung aja hubungi admin di bawah di link deskripsi ya. Kalian bisa nanya-nanya soal kedua HP ini, dan mungkin kalau misalkan kalian tertarik buat beli, bisa kalian tanya langsung di link deskripsi. Dan kalau misalkan kalian mau beli di official store kita juga ada, yaitu di Official Kompleks Selular tentunya. Dan kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama kita bakal bahas dari harganya dulu, yang dimana buat Infinix Note 30 Pro ini, dimana dia di varian tertingginya, lebih tepatnya di satu-satunya varian yang di 8256 dibanderol di harga 3.299. Sementara buat Tecnopova 4 Pro dia lebih murah, dapat di 3.149 di varian yang sama. Kalau misalkan mau di varian rendah, di varian 818 dia lebih murah di 2,8 kalau saya nggak salah. Dan yang jelas kalau misalkan dari harga di sini emang si Tecnopova 4 Pro ini lebih murah. Tapi di sini saya bakalan kasih poin di Infinix. Kenapa? Karena di pembelian Infinix ini dia udah dapat yang namanya wireless charger ya. Dapat wireless dongle-nya yang dijamin enak lah buat HP Infinix ini. Jadi di 3,3 dapat wireless charger dan lain-lainnya. Dan kalau misalkan saya harus kasih poin, saya bakalan pilih poin di Infinix karena dia dapat yang namanya dongle charger. Dapat wireless chargernya juga secara cuma-cuma di harga 3,3. Yang saya pribadi sih saya mending beli Infinix ya dibandingkan Tecnopova 4 Pro yang dia cuma standar aja, nggak ada tambahan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan dari poin, saya bakalan kasih di Infinix Note 30 Pro dari segi harganya. Oke, sekarang kita masuk di bagian bodinya. Yang dari bodinya ini sih mirip-mirip ya kalau saya lihat ya. Di sini dari bodinya sama-sama dari polikarbonat, dan dari bodinya dia belakangnya rasanya sama, nggak bakal ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Dari Infinix ini dia kayaknya kaca deh dari Infinix ini ya, tapi ya saya masih belum tahu dari bodinya. Cuma yang saya tahu kayaknya dari polikarbonat kalau yang saya rasain ya, karena beda dari kaca itu mungkin deh kayak mirip. Yang ingetnya A54 sama Vivo Y36 kemarin. Dan dari bodinya sendiri, dari lebarnya di sini kurang lebih mirip-mirip ya, karena dari Infinix Note 30 Pro ini dia dapat di 168,5 kali 76,5 kali 8,5 mm. Sementara dari Tecnopova 4 Pro dapat di 164 kali 77 kali 9,2 mm. Jadi dari perbedaannya menurut saya pribadi nggak ada yang terlalu signifikan nih dari perbedaan bodinya. Dan dari segi kelengkapannya di sini semuanya sama, dari pinggir-pinggirannya udah pakai USB Type-C, dual speaker, dan juga side fingerprint. Dari segi body saya masih suka di Tecnopova 4 Pro dari segi desainnya, tapi dari segi feel genggamnya saya masih lebih suka di Infinix Note 30 Pro, yang dimana dari Infinix Note 30 Pro ini juga udah dapat sertifikasi IP53 yang udah anti air dan juga anti debu. Jadi kalau misalnya dari body saya mungkin bakalan pilih di Infinix Note 30 Pro ya, karena dia dapat sertifikasi dan banyak poin plusnya lah. Ditambah dia udah pakai JBL sound juga, jadi satu poin nih buat Infinix Note 30 Pro ini. Dan sekarang kita masuk di bagian layarnya, yang kalau dari layarnya ini udah kelihatan perbedaannya, yang dimana dari Infinix Note 30 Pro ini dia lebih lebar dibandingkan Tecnopova 4 Pro, dapat di 6,78 inch AMOLED display dan udah support di 120 Hz Full HD Plus juga. Sebenarnya buat Tecnopova 4 Pro dia juga Full HD Plus, dan juga dia dapat lebar layarnya di 6,66 inch AMOLED juga, tapi saya di sini dari refresh rate-nya dia masih 90 Hz. Jadi ya kenapa saya bilang Infinix ini sebagai lawannya dari Tecnopova 4 Pro yang dia merajai di kelas 3 jutaan. Dan perbedaan selanjutnya tentunya di bagian
kameranya. Yang dari kameranya di sini udah kelihatan. Di Infinix dia udah pakai punch hole, sementara di Tecno Pova 4 Pro dia masih pakai pattern draw. Beda sama Tecno Pova 4 yang biasanya yang udah punch hole, tapi yang di 4 Pro ini sayangnya dia masih pakai water draw. Dan kalau ditanya ada NFC buat kedua HP ini, sama-sama udah ada NFC-nya juga ya. Jadi nggak perlu ditanyain, Bang, ada NFC yang nggak ada buat kedua HP ini. Tapi kalau misalnya dari segi layar, saya masih lebih suka di Infinix. Selain layarnya udah 120 Hz, dia juga udah lebih lebar. Dijamin kalau misalnya nonton film dia bakalan enak sih buat tonton film ya. Jadi satu poin nih buat Infinix Note 30 Pro ini. Kalau dari segi chipsetnya buat kedua HP ini nggak ada yang terlalu berbeda, bahkan sama-sama aja, sama-sama pakai MediaTek Helio G99. Tapi di sini perbedaannya di Androidnya, sistem update-nya, dimana di Infinix Note 30 Pro ini dia udah pakai yang namanya XOS 13.0 dan Android versionnya udah 13. Tapi buat Tecno Pova 4 Pro ini dia masih di 12 versi semuanya ya. Saya nggak tahu ini belum diupdate dan lain-lainnya. Tapi wajar sih kalau misalkan lihat di Tecno Pova 4 ini dia masih di 12 series, 12 Android dan juga 12 iOS-nya, karena HP ini keluaran tahun lalu juga. Tapi masih worth it juga kok buat dibeli. Tapi kalau misalkan kalian lebih tertarik Infinix ya boleh juga dibeli. Tapi yang jelas belinya di mana? Di official komplit seluler tentunya. Dan kalau misalkan dilihat dari performa, buat kedua HP ini dari performanya nggak ada perbedaan yang signifikan tentunya. Main game Genshin tentunya udah bisa di lowest 30 fps atau di 60 fps udah bisa banget. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin, saya bakalan kasih masing-masing 1 poin nih buat kedua HP ini. Dan lanjut di bagian kameranya, dari jumlah kameranya ini udah berbeda. Buat Infinix Note 30 Pro ini dia dapat di triple kamera dengan kameranya di 108 megapiksel wide, 2 megapiksel bokeh, dan satunya dia kamera-kameraan bisa dibilang ya, karena kameranya QVGA, dan kamera selfie-nya dia dapat di 32 megapiksel. Buat resolusi videonya bisa di 2K juga, sama-sama di 2K depan belakang. Sementara buat Tecno Pova 4 Pro dia dapat di dual kamera yang dimana 50 megapiksel wide, 0,08 megapiksel bokeh, sementara kamera selfie-nya di 8 megapiksel. Kamera depannya juga dia bisa di 2K karena masih satu grup ya buat kedua HP ini. Jadi sama-sama aja buat videonya. Tapi yang saya ambil sama-sama di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Coba deh kalian lihat dulu. Menurut kalian kayak gimana hasilnya? Kalau misalkan dilihat dari hasilnya sih, di sini perbedaannya di bagian kontras warnanya aja ya. Buat hasilnya menurut saya pribadi dari segi detailnya udah sama-sama oke. Karena ya balik lagi dari sistemnya menurut saya pribadi ini sama. Dan buat kedua hasilnya menurut saya pribadi tergantung selera. Jadi kalau misalkan kalian nggak butuh yang namanya ngedit lagi, kalian bisa ambil Infinix. Tapi kalau misalkan kalian mau sedikit edit lagi fotonya, ya kalian bisa ambil di Tecno Pova 4 Pro. Ya menurut saya pribadi kedua HP ini sama-sama oke sih dari kameranya ya. Menurut kalian kayak gimana deh menurut hasil dari kameranya? Coba deh komen di bawah. Ini dia hasil dari kamera depannya. Yang di kiri saya adalah Infinix Note 30 Pro, dan yang di kanan saya adalah Tecno Pova 4 Pro yang sama-sama Pro. Dan resolusi videonya yang saya ambil 1080 30 fps aja ya. Buat resolusi sebenarnya bisa dinaikin lagi, tapi saya ngambilnya di 1080 30 fps aja. Buat hasilnya menurut kalian kayak gimana? Di stabil yang mana? Kelihatan sih sama-sama aja ya dari kamera depannya. Cuma buat hasil nanti di komputer nggak tahu gimana. Coba deh langsung aja komen di bawah. Oke, ini hasil dari kamera depannya yang kalau dilihat dari stabilnya ini kita pakai ultra stabil semua ya buat kedua HP ini. Dan warna dari resolusinya juga sama-sama 1080 30 fps aja, tapi buat hasilnya kurang lebih sama-sama stabil sih yang lagi saya lihat. Cuma ini kita coba jalan-jalan aja dulu. Kalau stabil masih lebih kelihatan di Infinix, cuma buat hasil di komputernya kurang lebih nanti kayak gini lah. Nanti kalian lihat sendiri aja menurut kalian lebih bagus yang mana ya. Dan kalau misalkan saya harus kasih nilai di kedua HP ini, saya bakalan kasih masing-masing 1 poin ya dari kameranya. Karena perbedaannya cuma di bagian kontras, dan balik lagi itu tergantung sesuai selera kalian masing-masing. Menurut saya pribadi sih dari kameranya ya udah lumayan bagus semua buat kedua HP ini ya. Jadi 1 poin buat kedua HP ini. Dan sekarang kita masuk di bagian baterainya. Yang baterainya buat kedua HP ini berbeda.
Infinix Note 30 Pro ini dia dapat di 5000 mAh, tapi kecepatan charge-nya dapat di 68 watt. Sementara buat Tecno Pova 4 Pro dia dapat di 6000 mAh dan kecepatan charge-nya di 45 watt. Jadi kalau misalnya dari baterai, saya sendiri juga bingung karena di sini baterai Tecno Pova 4 Pro lebih gede dan kecepatan charge-nya juga udah lumayan kenceng. Dan di sini buat Infinix Note 30 Pro ini dia walaupun baterainya di 5000 mAh, tapi kecepatan charge-nya kenceng banget. Tapi di sini kalau misalkan dari baterai, saya bakalan pilih di Infinix Note 30 Pro. Alasannya satu, dia bisa wireless charging di harga 3 jutaan, bisa reverse charge juga, jadi power bank dadakan yang menurut saya pribadi ini udah good job banget lah dari HP Infinix Note 30 Pro ini. Jadi saya bakal ngasih 1 poin nih buat Infinix Note 30 Pro. Kesimpulannya menurut saya pribadi dari kedua HP ini, dari segi poin, Infinix Note 30 Pro ini benar-benar merajai banget. Yang jelas Infinix ini saya mungkin bakalan adu sama brand Samsung ya, yang dimana dia brand gede yaitu Samsung A24. Dan kira-kira dari performanya bakal kayak gimana, karena dia sama-sama MediaTek Helio G99 dan harga sama-sama di 3 jutaan, jadi tungguin aja. Oh ya, buat kesimpulannya Infinix masih lebih oke dibandingkan Tecno Pova 4 Pro. Kalau misalkan kalian bingung sama Tecno Pova 4 Pro sama Infinix Note 30 Pro, walaupun kedua HP ini sama-sama satu perusahaan ya. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.